Hai, selamat datang kembali di Airelun Podcast. Hari ini kita akan bicara mengenai sebuah konsep yang seringkali kita lupakan di tengah hiruk-pikuk ambisi duniawi, yaitu tentang bagaimana cara menemukan kembali makna bahagia yang terselip di dalam hal-hal paling sederhana dalam keseharian kita. Mungkin banyak dari kalian merasa bahwa kebahagiaan hanya akan datang saat kalian sudah memiliki jabatan tinggi, tabungan yang melimpah, atau pengakuan dari ribuan orang yang sebenarnya tidak benar-benar mengenal siapa kalian di balik layar ponsel. Padahal kenyataannya kebahagiaan yang sejati seringkali justru bersembunyi di balik hembusan angin yang menyentuh kulit saat kalian sedang berjalan sendirian, atau di balik tawarannya seorang teman yang tulus mendengarkan keluh kesah kalian tanpa menghakimi sedikit pun. Melalui episode kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk sejenak menurunkan standar bahagia yang terlalu tinggi dan mulai membuka mata terhadap keajaiban-keajaiban kecil yang selama ini kalian abaikan hanya karena kalian terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar namun sebenarnya hampa di dalamnya. Mari kita tarik napas dalam-dalam, biarkan segala ambisi yang menyesakkan itu luruh perlahan. Dan mari kita mulai perjalanan untuk menemukan kembali rasa syukur yang paling murni dari hal-hal yang paling bersahaja yang ada di sekitar kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa alasan utama kita merasa selalu kekurangan adalah karena kita telah membiarkan dunia mendefinisikan bahagia sebagai sebuah transaksi materi yang tidak akan pernah ada ujungnya selama kita masih memiliki rasa lapar akan validasi. Kalian mungkin merasa bahwa hari-hari kalian sangat membosankan hanya karena tidak ada pencapaian besar yang bisa kalian pamerkan. Padahal di dalam setiap detik yang kalian lalui ada jutaan alasan untuk merasa cukup jika saja kalian mau berhenti membandingkan hidup dengan kehidupan orang lain. Bahagia itu sebenarnya bersifat sangat personal dan tidak membutuhkan panggung mewah untuk dirayakan. Karena ya bisa hadir saat kalian berhasil menyelesaikan satu halaman buku yang menarik, atau saat kalian melihat tanaman di sudut kamar mulai menumbuhkan tunas barunya yang hijau, dan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa aku akan bahagia jika... Nah, yang secara tidak langsung itu justru memenjarakan kebahagiaan kita di masa depan yang belum tentu terjadi dan mematikan kemampuan kita untuk menikmati apa yang ada di depan mata saat itu juga. Episode kali ini adalah sebuah pengingat lembut bahwa kalian tidak perlu menunggu menjadi sempurna atau menjadi kaya raya untuk merasa beruntung. Karena setiap napas yang kalian ambil saat ini adalah sebuah anugerah yang jauh lebih mahal daripada segala perhiasan yang ada di muka bumi ini. Mari kita belajar untuk tidak lagi menjadi tawanan dari masa depan yang penuh ketidakpastian ini dan mulai menjadi tuan bagi kebahagiaan diri kita sendiri yang berakar pada kesederhanaan yang menenangkan jiwa. Coba deh kalian ingat-ingat kembali, kapan terakhir kali kalian benar-benar menikmati rasa air putih yang membasahi tenggorokan saat haus? Atau kapan terakhir kali kalian memperhatikan warna langit sore yang perlahan mulai berubah menjadi jingga tanpa terburu-buru mengambil ponsel untuk memotretnya? Kita telah kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di masa sekarang karena pikiran kita selalu berlari mengejar hari esok yang penuh dengan kekhawatiran dan rencana-rencana yang menguras energi mental kita setiap harinya. Menemukan kebahagiaan dalam hal sederhana itu membutuhkan keberanian untuk melambat, keberanian untuk meletakkan semua beban pekerjaan sejenak, dan memberikan izin pada diri sendiri untuk merasakan setiap sensasi yang sedang terjadi di sekitar kalian tanpa perlu memberikan label produktif atau tidak produktif. Kalian berhak kok merasa puas hanya karena bisa bangun pagi tanpa rasa sakit. Kalian juga berhak merasa senang hanya karena bisa makan masakan rumah yang hangat. Dan kalian juga berhak kok merasakan damai hanya karena memiliki ruang untuk tidur dengan nyenyak di malam hari. Kedamaian batin yang sesungguhnya tidak ditemukan di keramaian pesta atau di puncak kesuksesan yang egois. Melainkan apa? Ditemukan di dalam keheningan saat kalian menyadari bahwa kalian sebenarnya sudah memiliki semua yang kalian butuhkan untuk merasa cukup di dunia ini.
Jangan biarkan standar sosial yang kejam ini merampas kemampuan kalian untuk menghargai diri sendiri dan segala pencapaian kecil yang mungkin bagi orang lain tidak berarti. Namun bagi kalian itu adalah sebuah kemenangan yang sangat besar atas rasa lelah. Teman-teman, kebahagiaan yang sederhana adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap budaya konsumerisme yang selalu ingin kita merasa kurang dan selalu ingin kita membeli sesuatu agar bisa merasa lebih baik dari orang lain di sekitar kita. Kalian harus menjadi cukup tangguh untuk mengatakan bahwa kalian sudah bahagia kok dengan apa yang kalian punya. Meskipun dunia terus-menerus membobardir kalian dengan iklan-iklan yang menawarkan kebahagiaan palsu dalam bentuk barang-barang mewah yang tidak akan pernah bisa mengisi lubang di dalam hati kalian. Jati diri yang kuat akan memampukan kalian untuk tetap merasa utuh, meskipun kalian tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, karena kalian tahu bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia pakai, melainkan oleh seberapa luas rasa syukur yang ia miliki di dalam dadanya. Belajarlah untuk tetap mencintai rutinitas yang kalian anggap membosankan ini, misalkan seperti saat kalian membersihkan rumah atau saat kalian merapikan tempat tidur, karena di dalam setiap aktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran, ada sebuah keindahan yang bisa menyembuhkan luka batin kalian perlahan-lahan. Kalian tidak sedang berlari dalam perlombaan siapa yang paling menjadi bahagia. Jadi berhentilah merasa tertekan saat melihat orang lain terlihat lebih ceria di media sosial. Karena kalian tidak pernah tahu perjuangan apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan di balik senyuman palsu itu. Jadilah pribadi yang otentik, yang berani menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan yang tidak mudah goyah oleh perubahan tren yang hanya akan membuat kalian merasa semakin haus akan sesuatu yang tidak nyata. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa saat kalian mulai bisa menertawakan hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana. Daripada kalian harus marah dan menyalahkan keadaan yang hanya akan menambah beban di pundak kalian sendiri, kedewasaan yang sejati adalah saat kalian menyadari bahwa kebahagiaan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan kalian untuk tetap melihat sisi terang di tengah kegelapan dan kemampuan kalian untuk tetap bersyukur meskipun keadaan sedang tidak memihak pada keinginan kalian. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan dari sapaan hangat tetangga di pagi hari atau rasa damai saat kalian mendengarkan rintik hujan dari balik jendela, karena hal-hal kecil itulah yang sebenarnya menjaga kewarasan kalian di tengah dunia yang semakin gila dengan tuntutan kecepatan dan efisiensi. Kalian adalah nahkoda bagi perasaan kalian sendiri. Jadi, jangan berikan kunci kontrol kebahagiaan kalian kepada orang lain atau kepada benda-benda yang bisa rusak dan hilang dalam sekejap mata tanpa peringatan sebelumnya. Mulailah membangun tradisi kecil yang membuat kalian merasa hidup, misalkan seperti berjalan kaki tanpa arah selama 15 menit atau sekedar memejamkan mata dan mensyukuri kesehatan anggota tubuh kalian yang selama ini bekerja keras tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Teman-teman, kebahagiaan itu sederhana kok, sesederhana saat kalian memaafkan diri sendiri atas kegagalan kemarin dan memberikan kesempatan bagi diri kalian untuk mencoba lagi hari ini dengan semangat yang baru dan lebih rendah hati. Teman-teman, tahu nggak kalian, koneksi manusia yang tulus adalah salah satu bentuk kebahagiaan yang paling sederhana, namun paling mahal yang bisa kita miliki di dunia yang semakin individualis ini, di mana banyak orang lebih suka menatap layar handphone mereka daripada menatap mata lawan bicaranya dengan penuh perhatian. Jadi, luangkanlah waktu untuk benar-benar mendengarkan cerita dari orang-orang yang kalian sayangi. Rasakan kehadiran mereka secara utuh dan kalian akan menyadari bahwa momen berbagi tawa atau sekedar duduk dalam diam bersama seseorang yang kalian percaya adalah sebuah obat mujarab bagi kesepian yang sering menghantui kita. Kita tidak butuh banyak teman untuk merasa bahagia. Kita hanya butuh sedikit orang yang benar-benar mengerti jati diri kita dan yang mau menerima segala kekurangan kita tanpa ada syarat atau transaksi tersembunyi di baliknya. Alam juga menyediakan kebahagiaan sederhana kok yang tak terbatas jika kalian mau sedikit meluangkan waktu untuk bersentuhan dengannya.
Seperti saat kalian merawat tanaman di teras rumah, atau sekedar duduk di bawah pohon yang rindang sambil merasakan energi bumi yang sangat menenangkan. Semesta tidak pernah menuntut kalian untuk menjadi apapun selain menjadi diri kalian sendiri. Dan saat kalian berada di alam, kalian akan menyadari betapa kecilnya masalah kalian dibandingkan dengan luasnya langit dan dalamnya samudra yang selalu konsisten dengan tugasnya masing-masing. Jangan pernah biarkan rasa iri merusak kemampuan kalian untuk menikmati apa yang sudah ada di tangan kalian saat ini. Karena iri hati adalah pencuri kebahagiaan yang paling licik, yang akan membuat kalian selalu merasa haus meskipun kalian sudah memiliki air yang sangat melimpah. Kalian harus melatih rasa syukur kalian setiap hari, misalkan seperti saat kalian menuliskan 3 hal kecil yang membuat kalian tersenyum sebelum kalian tidur di malam hari yang sunyi itu. Rasa syukur ini akan mengubah apa yang kalian miliki menjadi cukup dan akan mengubah kebingungan menjadi kejelasan, sehingga kalian tidak lagi merasa perlu untuk terus mengejar sesuatu yang ada di luar jangkauan kalian saat ini. Bahagia dalam kesederhanaan berarti kalian memiliki standar yang rendah untuk hal-hal materi, namun memiliki standar yang sangat tinggi untuk kedamaian batin dan kesehatan emosional kalian sendiri sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab. Kalian tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia ini, karena orang yang benar-benar bahagia tidak akan sibuk menunjukkan kebahagiaannya kepada orang lain, melainkan ia akan sibuk merasakannya jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Filosofi tentang rasa cukup adalah kunci utama untuk membuka pintu kebahagiaan yang selama ini mungkin terkunci oleh ambisi kalian yang terlalu meledak-ledak dan tidak masuk akal bagi kesehatan mental kalian. Saat kalian mulai merasa cukup dengan pakaian yang kalian kenakan, dengan makanan yang kalian santap, dan dengan rumah yang kalian tinggali saat ini, saat itulah kalian akan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya dari penjara keinginan yang tak pernah terpuaskan. Kalian bukan sedang menyerah pada keadaan atau berhenti berjuang, melainkan kalian sedang memilih untuk berjuang dengan cara yang lebih sehat, di mana hasil akhir bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan setiap proses perjalanan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk dinikmati. Jadi, jangan biarkan impian besar kalian membunuh kemampuan kalian untuk menikmati kemenangan-kemenangan kecil yang kalian raih setiap harinya. Karena impian besar hanyalah kumpulan dari ribuan langkah kecil yang kalian lakukan secara konsisten dan penuh dengan rasa tulus dan rasa cinta. Kebahagiaan sederhana mengajarkan kita untuk tetap rendah hati saat di atas dan tetap tegar saat berada di bawah. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada posisi kita di mana, melainkan pada bagaimana cara kita memandang posisi tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Teman-teman, setiap detik kehidupan ini adalah kesempatan untuk memilih bahagia. Apakah kalian ingin fokus pada duri yang menyakitkan atau pada bunga mawar yang indah meskipun ia tumbuh di tempat yang penuh dengan tantangan dan kesulitan? Teman-teman, kalian adalah pencipta makna bagi hidup kalian sendiri. Jadi jika kalian memutuskan bahwa hari ini adalah hari yang baik, maka hari itu benar-benar menjadi hari yang indah bagi jiwa kalian. Jadi jangan biarkan komentar negatif orang lain atau kegagalan kecil dalam pekerjaan merusak suasana hati kalian seharian penuh. Karena kalian jauh lebih kuat dari segala gangguan luar yang mencoba mengusik ketenangan batin kalian yang sudah kalian bangun dengan susah payah. Menjaga jati diri yang penuh syukur akan membuat kalian menjadi magnet bagi energi positif dan orang-orang baik yang juga menghargai kesederhanaan hidup seperti yang kalian lakukan. Dunia mungkin terus berputar dengan sangat cepat dan penuh dengan tuntutan yang gila, tetapi kalian tetap bisa memiliki pulau ketenangan di dalam diri kalian masing-masing jika kalian tahu cara menanam benih-benih bahagia sederhana di dalam pikiran kalian setiap waktunya. Sebagai penutup dari obrolan hangat kita di episode ke-25 kali ini, aku ingin kalian mulai berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi menunda bahagia hanya karena alasan-alasan materi yang belum kalian capai sampai detik ini.
Ingatlah bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan yang bisa diambil sekarang juga. Di tempat kalian duduk saat ini, dengan segala keterbatasan maupun kelebihan yang kalian miliki, tanpa perlu menunggu izin dari siapapun yang ada di dunia ini. Kalian adalah pribadi yang luar biasa, teman-teman, dan kalian berhak merasakan kedamaian dari hal-hal yang paling sederhana. Karena di sanalah sebenarnya letak keajaiban hidup yang paling jujur dan paling abadi bagi setiap manusia yang mau membuka hatinya. Teruslah mencari makna di balik setiap peristiwa kecil. Teruslah merawat rasa syukur kalian seperti merawat permata yang paling berharga. Dan jangan biarkan dunia yang bising ini merampas kemampuan kalian untuk mendengarkan bisikan lembut kebahagiaan dari dalam jiwa kalian sendiri yang merindukan ketenangan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Airalun Podcast episode kali ini. Aku sangat menghargai kehadiran kalian di ruang dengar ini dan aku berharap setiap kata yang kita bagi hari ini bisa menjadi teman yang menguatkan kalian saat kalian mulai merasa lelah dengan hidup yang terasa sangat berat ini. Bagikan pesan ini kepada teman atau keluarga kalian yang mungkin saat ini juga sedang terjebak dalam pengejaran bahagia yang salah, agar kita semua bisa belajar untuk kembali pulang ke kesederhanaan yang menyejukkan hati. Aku pamit undur diri sejenak, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah bersinar dengan cara yang paling bersahaja. Dan ingatlah selalu bahwa bahagia yang paling megah justru sering ditemukan di dalam hal yang paling sederhana. Stay grateful, stay simple, and always find the extraordinary in your everyday ordinary life. Selamat beristirahat di dalam rasa cukup yang mendamaikan. Terima kasih teman-teman. See you. Bye-bye.